Halo, selamat pagi anak bapak semuanya. Semoga di pagi hari ini anak bapak udah siap dengan pakaian seragamnya untuk belajar seperti biasa, yang mana pada pagi ini kita sistem belajarnya daring atau jaringan karena disebabkan oleh sesuatu hal yang tidak kita inginkan. Mudah-mudahan sistem belajar kita seperti ini cepat berakhirnya. Insyaallah sama-sama kita berdoa di pagi hari ini. Semoga kita dapat berkumpul belajar sama di sekolah seperti biasa. Insyaallah ya. Amin. Baiklah, pada pagi hari ini kita belajar bidang studi sosiologi ya. Pada awal pertemuan semester pertama ini tahun ajaran 2021 ya, mudah-mudahan ada peningkatan dari tahun pelajaran sebelumnya ya. Harapan dari saya, semua anak saya, apapun bentuk perilaku dan kegiatan aktivitas yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku di sekolah kita, ya, berusahalah untuk membuang ke Lautan Merah jauh di sana dan ambil yang baik-baiknya sehingga anak bapak mendapatkan nilai yang lebih baik dari sebelumnya. Oke. Pada pagi ini silakan anak bapak ambilkan buku cetaknya ya, yaitu sosiologi yang udah dikasih dari perpustakaan. Terus anak bapak buka pada halaman 7 ya. Pada halaman 7 ya. Nah, di sini di bagian A ya. Di bagian A-nya dapat kita lihat yaitu dasar-dasar pembentukan kelompok. Ya. Silakan dibuka sekali lagi, yaitu pokok bahasan kita pagi ini yaitu bagian A, dasar-dasar pembentukan kelompok ya. Ya, pada pagi hari ini mari kita sama-sama kita amati pada media gambar di buku kita semua. Ya, kita amati sejenak apa kira-kira yang dilakukan oleh orang yang ada pada gambar ini. Ya, Nak ya. Oke. Semua diperhatikan. Sambil kita perhatikan, kita juga memikirkan apa kira-kira yang mereka lakukan di media ini. Ya, oke, baik. Yang mana sebelum kita masuk dengan dasar-dasar pembentukan kelompok, ada dua sub pokok bahasan yang kita pelajari. Yang pertama, pengertian kelompok sosial. Ya, apa yang pertama? Pengertian kelompok sosial. Terus yang kedua yang kita pelajari di sini ya, apa itu? Yaitu ciri-ciri kelompok sosial. Jadi pada pagi ini ada dua sub pokok bahasan yang kita bahas. Baik, kita awali aja dengan yang pertama tadi, yaitu pengertian kelompok sosial ya. Kalau kita perhatikan di alam fana ini, Tuhan menciptakan manusia terdiri dari laki-laki dan perempuan ya, yang mana mempunyai
suku-suku bangsa, mempunyai kebudayaan dan tradisi yang berbeda, dan juga mempunyai kegiatan, perilaku, aktivitas, keinginan, kebutuhan yang berbeda yang terdapat di dalam masyarakat. Jadi, yang mana interaksi dalam kelompok di antara manusia yang ada di dalam masyarakat tersebut tentu menghasilkan suatu kelompok sosial, ya. Ya. Haruskah berupa proses interaksi? Tentu, ya. Haruskah berupa proses kontak, komunikasi, kerjasama, akomodasi, asimilasi, dan akulturasi. Semua itu terangkum di dalam masyarakat. Disitulah akan terciptanya suatu kelompok sosial. Jadi, apalagi yang harus diketahui di dalam masyarakat tersebut? Ada dua hal pokok yang harus diketahui dalam masyarakat. Yang pertama, untuk menjadi satu dengan manusia lain di sekelilingnya. Ya, manusia satu yang di sekelilingnya masuk di sini, boleh juga kita sebut masyarakat. Ya. Yang kedua, yaitu untuk menjadi satu dengan alam di sekelilingnya, ya, untuk menyesuaikan diri. Ya. Jadi menjadi satu dengan keliling dengan alamnya untuk menyesuaikan diri, tentu manusia mempunyai pikiran, perasaan, dan kehendaknya. Bagaimana ya dia berpikir, dia punya perasaan dan keinginan untuk alam di sekelilingnya. Jadi dari bermacam-macamnya manusia yang ada di dalam masyarakat, baik terhadap lingkungan alamnya, baik terhadap sesama manusianya. Jadi para ahli menjelaskan dan menentukan pengertian kelompok sosial. Salah satunya para ahli sosiologi yang bernama Hendro Puspito. Siapa namanya? Hendro Puspito. Dia mengemukakan bahwa kelompok sosial adalah suatu kumpulan yang nyata, teratur, dan tetap dari orang-orang yang melaksanakan peranannya yang saling berkaitan guna mencapai tujuan yang sama. Jadi yang dikatakan dalam suatu kelompok itu, kalau kita kutip intinya di sini adalah mempunyai tujuan yang sama. Ya, di sini ada satu media lagi, ya, bisa anak bapak lihatkan di buku anak bapak sendiri. Nah, ini adalah merupakan suatu hobi anak muda sekarang. Bisa diperlihatkan itu, ya. Bahwa semua anak muda ini berkumpul di suatu ruangan. Satu orang anak dia memainkan bola, ya. Bagaimana dia menatraksikan bola itu adalah hobi yang sama. Itu salah satu, ya, salah satu contoh kelompok sosial dengan tujuan yang sama. Sehingga yang dikatakan kelompok sosial itu secara umum, ya, pengertian kelompok sosial adalah, ya, kumpulan terdiri dari beberapa orang, ya, dengan tujuan yang sama, dengan kepentingan yang sama. Jadi apapun bentuk kegiatan dan aktivitas dalam kehidupan yang berbentuk kelompok, jangan terdapat perbedaan kepentingan. Ya, itu akan menjadi lemahnya, menjadi tidak sempurnanya suatu kelompok tersebut. Contoh, misalnya suatu pertandingan nih,
Ya, boleh dikatakan pertandingan futsal. Pertandingan futsal kelompok si A dengan kelompok si B, suatu kelompok si A ini harus memperjuangkan mati-matian supaya dia mendapatkan kemenangan. Kelompok si B juga begitu. Dia harus memperjuangkan mati-matian untuk mendapatkan kemenangan. Dalam arti kata, dia sama-sama memperjuangkan kemenangan dalam kelompok. Ya, begitulah kira-kira. Mungkin banyak lagi yang lain anak bapak bisa mencari contohnya. Ya, baik. Kita lanjut bagian subpokok bahasan yang kedua. Oke. Ciri-ciri kelompok sosial. Ya. Yang mana menurut Surjono Sukanto ada beberapa ciri-ciri kelompok sosial, ya. Yang pertama, ya, yang coba lihat semua buku cetak ya anak bapak ya. Ya, yang pertama, setiap anggota kelompok harus memiliki kesadaran bahwa dia adalah sebagian dari kelompok yang bersangkutan. Artinya, kita di dalam kelompok sosial itu merupakan bagian hidup kita dalam satu kelompok. Ya, jangan dibagikan dengan kelompok yang lain. Itu maksudnya bagian dari kehidupan kita itu termasuk dalam kelompok. Di dalam kelompok betul kalau kita dalam kelompok tersebut kita harus menjunjung tinggi, menghargai, menghormati apapun bentuk norma-norma yang berlaku di dalam kelompok tersebut. Oke. Yang kedua, adanya hubungan timbal balik antara anggota yang satu dengan anggota yang lainnya. Ya. Maksudnya timbal balik di sini adalah kalau kita udah satu kelompok, berarti kita saling berinteraksi, saling bertanya pendapat, berbagi pendapat, bertukar pikiran, saling membagi, saling memberi, dan saling bisa menerima di dalam kelompok tersebut. Ya. Yang ketiga, yaitu adanya suatu faktor yang dimiliki bersama sehingga hubungan antara mereka bertambah erat. Misalnya nasib yang sama, kepentingan yang sama, tujuan yang sama, atau ideologi politik yang sama. Jadi di dalam kelompok itu kita kepentingan yang sama. Jangan mementingkan kepentingan satu pihak saja. Jadi siapapun yang menjadi anggota kelompok itu udah menganggap kepentingan yang sama. Si A, si B, si C sama. Tidak dibagi-bagikan, tidak dibeda-bedakan kepentingannya. Oh, misalnya si A ini tidak penting. Ini bukan urusan saya. Enggak, semua itu adalah urusan kita. Kalau dalam satu kelompok tersebut. Itu maksudnya. Selanjutnya, berstruktur, berkaidah, dan mempunyai pola perilaku. Jadi dalam kelompok tersebut ada strukturnya, misalnya ada ketua, ada wakil, ada bendahara, ada sekretaris, ada keamanannya, dan ada anggota. Atau mungkin ada struktur yang lain-lainnya. Terus berkaidah dan mempunyai pola perilaku. Jadi kaidah maksudnya nih kelompok ini ada tujuannya. Apa tujuan dibentuk kelompok tersebut dan kelompok tersebut mempunyai perilaku apa? Jadi di dalam satu kelompok tersebut ada norma-norma yang harus kita patuhi, yang harus kita jalani. Ya, misalnya normanya, misalnya ada satu pertemuan, kita harus bayar iuran sekian, itu adalah merupakan suatu norma atau aturan dalam satu kelompok. Oke. Selanjutnya bersistem dan berproses. Ya. Bersistem dan berproses maksudnya di sini untuk membentuk suatu kelompok tersebut kita harus mempunyai proses ya. Mungkin prosesnya awalnya seperti saya ceritakan tadi, adanya berinteraksi, adanya pertemuan laki-laki dan perempuan ya, adanya keinginan yang sama, ada kebutuhan yang sama, ada kepentingan yang sama sehingga terbentuklah suatu kelompok
kelompok yang sama. Terus, memiliki struktur sosial sehingga kelangsungan hidup kelompok tergantung pada kesungguhan anggotanya dalam melaksanakan perannya. Ya, maksudnya di sini, kalau di dalam satu kelompok tersebut udah ditunjuk struktur atau ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam kelompok tersebut, jalanilah dengan semestinya. Ya, contohnya kelompok kita di kelas kita ini, siapa yang udah ditunjukkan jadi ketua? Jadi ketua harus tahu apa yang aktivitas kegiatan yang ketua lakukan. Misalnya pengambilan absen setiap sekali seminggu, itu adalah tugas ketua. Terus apalagi misalnya adanya pemberi informasi dari OSIS, dari kepala sekolah, dari wali kelas, mungkin ketua yang menyampaikan saat itu. Ya, itu adalah peran penting seorang ketua, dijalani dengan tulus dan senang hati. Selanjutnya, memiliki norma-norma yang mengatur hubungan di antara para anggotanya. Jadi, suatu kelompok itu bisa sukses dan harmonis bila mempunyai norma-norma. Jadi norma-norma itu disebut juga dengan aturan-aturan. Jadi setiap kelompok ada aturan-aturannya. Mungkin salah satu aturannya, contoh di sini, sekali seminggu kita berkumpul jam sekian. Jadi kita harus hadir tepat waktu. Itu yang dikatakan norma tadi ya. Selanjutnya, memiliki kepentingan bersama ya. Sebelum kita menjelaskan apa itu pengertian kelompok tadi, udah Bapak jelaskan juga bahwa di dalam kelompok tersebut mempunyai kepentingan yang sama. Itu adalah inti yang paling utama dalam satu kelompok. Jangan ada di antara satu kelompok tersebut mereka mempunyai perbedaan pendapat, perbedaan pikiran, perbedaan kepentingan yang tidak sama, sehingga terjadinya geng-geng dalam satu kelompok. Itu tidak sehat sebetulnya. Meskipun ada terjadi faktanya di lapangan, itu tidak sehat. Itu yang harus kita benahi. Itu yang kita harus pelajari pada hari ini ya. Mudah-mudahan dengan waktu yang singkat ini anak Bapak bisa memahami materi kita tentang pengertian kelompok sosial dan ciri-ciri kelompok sosial. Berhubung waktu kita udah habis 20 menit ya. Hari ini cuma Bapak menjelaskan dan menerangkan saja. Bapak tidak memberikan tugas. Mungkin pertemuan berikutnya Bapak akan memberikan tugas ya. Selamat belajar. Semoga sukses. Sampai di sini. Bye.